Om Swastiastu, Om Awigenam Mastu Nama Sidam, Rahayu Rahayu Rahayu, meniki oke sampun rauh niki ke Geria Gede Pakudwisari, beneran wau ide Usan Yuraswana, niko kemudian ide niki makin melaksanakan yang Sodarmo, lagi kementenan lagi wenten makarya kajang niki kelat-kat kajang wenten niki sampun jaga untuk ngariang kajang lantas pun niko kajang kepasekan yang dibuat niki kementenan berlapis sampai dengan 9 lapis nih. Itulah kemudian ada kaitan nike ingin kemudian melaspas kajang. Nah kemudian niki yang Ida ingin sampaikan mengenai setelah nikah Ida melakukan pengaskaran atau penyucian yang utama niki. Nah, jadi terkait ini adalah dalam hal upacara ngaben. Upacara ngaben niki sangat erat kaitannya dengan upacara ngaskara niki. Jadi upacara ngaben yang merupakan fitriyatnya di dalam bagian dari pancayatnya niki dilaksanakan oleh umat Hindu, yaitu keturunannya atau anak-anaknya yang lampus niki, di mana pentingnya adanya keturunan atau presentane agar ada yang melaksanakan upacara kematian bagi orang yang meninggal, entah itu orang tuanya atau keluarganya. Dan apakah orang yang telah diaben itu akan masuk surga? Nah, ini pertanyaannya yang sering ditanyakan oleh kadang-kadang oleh umat yang beda agama pun bertanya tentang itu. Nah, mengenai hal itu jawabannya adalah belum tentu. Nah, ajaran dan keyakinan umat Hindu yang ada di Bali disebut dengan karma pala. Nah, karena ada karma baik, akan baik pura dijumpai di alam sana. Kalau buruk perbuatannya saat hidup, maka nerakalah yang didapat. Nah, lantas kemudian dalam pelaksanaan ngaben ini apa tujuannya? Yaitu jelas untuk mengembalikan panca mahabhuta di badan wadah yang namanya manusia niki, buana alit, ke tempat asalnya demi keseimbangan buana alit dan buana agung. Panca mahabhuta dikembalikan kepada pertiwi, apah, teja, bayu, akasa. Maka yang unsur-unsur daripada Wisnu, air, unsur-unsur daripada Brahma, api, unsur-unsur pada Siwa, daripada itu angin atau apah. Nah, itulah sebabnya dalam upacara ngaben mayat dibakar mengembalikan unsur Brahma ke Brahma, kemudian abunya dianyut ke sungai atau ke laut mengembalikan unsur Wisnu ke Wisnu. Sedangkan unsur Siwa telah mendahului meninggalkan badan wadah niki, khususnya unsur-unsur Siwa ini adalah roh dan atma itu sendiri diupacarakan dalam bentuk askara. Nah, inilah sehingga dalam ngaben ini wajib dilaksanakan oleh umat Hindu, yaitu kalau belum diaben, sang atma roh yang meninggal belum menjumpai jalannya di Sunya Loka, yaitu dikatakan belum menjumpai jalan marga sanga. Jadi simpang 9 itu, di mana marga sanga ini sang atma dituntun jalan yang mana harus ditempuh sesuai dengan karma dan perbuatannya di saat hidup. Nah, itu jelas dikatakan dalam lontar atma prasangsa dan bima swarga. Nah, sedemikian mengenai proses ngaben, mungkin baru kepada proses ngaskara itu sendiri. Nah, cuman upacara ngaskara ini sangat perlu memohon izin di hadapan Ida Sang Hyang Pramakawi agar tidak kesisipan atau kualat lah istilahnya, karena diuraikan di sini tentang masalah yang sangat suci dan sakral, mengungkapkan masalah pengaskaran niki.
upacara ngaskara dilaksanakan saat upacara pitrayatnya disebut ngaben. Nah, dimana upacara ngaskara niki mengupacari suksma sarira. Yang diupacari adalah sang atma. Tujuan daripada ngaskara tiada lain adalah penyucian atau membuat suci askara nika. Karena di saat masih hidup belum disucikan, belum medui jati. Nah, maka sang sulinggih muput upacara ngaskara niki setelah beliau ngerangsuk atau memakai busana agung meraga siwa, baru boleh melaksanakan ngaskara niki. Jadi sang sulinggih niki menurunkan dan ngelinggihan ide sang yang siwa pada angga sebagai ide pandita, karena ide sang yang siwa sebagai pemerlina atau pengelebur dasa mala sang sisya sinaskara yang di askara itu. Nah, jadi ada 3 tahapan upacara dalam ngaskara niki. Yang pertama adalah pewintenan atau pembersihan, dikatakan sebagai kaskara. Agar sang sinaskara niki menjadi askara, menjadi suci gitu maksudnya. Tahap yang kedua yaitu mengadopsi atau meras dhamma putra atau pemerasan. Nah, sang sinaskara diangkat, diakui sebagai anak oleh sulinggih. Nah, nikilah dikatakan nambat sisya yang berkedudukan sebagai nabinya. Dengan dalam mantra diucapkan, "Oh Tuhan, terimalah anak hamba ini dan berikan tempat sesuai dengan karmanya." Nah, di sanalah dikatakan seorang sulinggih itu mengangkat peras ataukah mengangkat anak yang meninggal itu, kemudian disucikan dengan dimohonkan kepada Ida Sang Hyang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dikatakan dalam mantranya itu artinya, "Oh Tuhan, terimalah anak hamba ini dan berikanlah tempat sesuai karmanya." Nah, tahap yang ketiga adalah mepuisi kepada sinaskara nika, diberikan tuntunan, nasihat dan yang sangat sakral menuju kelepasan. Nah, atas perkenan ini adalah menyujur sunyo niki atas perkenan dan daripada guru nabe niki Ida Pandita Empu Jagi menyampaikan bait mantram daripada ngaskara nika. Ya, satu poin seperti ini. Om pakulun betari ibu pertiwi, anak paduka betari yang ayap angastuti maring pada niri ibu, menawa paduka betari kaget keteranggul atangia tepakulun saking kayangan nira ibu, amahayu pasura suryan anambat sisya sira lawan dodot jumenengan pada nira ibu anyenengana anak paduka betari, dan ipun yang di askara nika nama daripada yang meninggal angadeg akan sangar kamimitan ring anak paduka betari ibu kesaksinin denira sang yang tridasa saksi uni weh sira sang saptersi sang catur lokapala betara indra baruna yama kuwera makadi para watek dewata kabeh nguni weh sira bagawan kabeh para dangyang maha dwija sang maha sakti sami sira pakulun hanya nengana anyak sinin kulun angaskara ipun sang ngaskara punika namanya adalah siapa begitu. Nah, mula tehiang-hiang ning awakipun sira sang ngawewehin sira sang dumadi sira sang anyat jatma sira andonana ring awakipun sang ngaskara namaipun diucapkan ye mangke angaskara ri kulun. Nah, selanjutnya baru diadakan mantra-mantra pengaskaran yang lain. Nah, sebegitu Ida Pandita bisa mengungkapkan
di mana dalam proses ngaskara itu poinnya adalah ngadopsi atau ngamet sisya. Nah, inilah dikatakan sebagai yang mempunyai kematian itu, yang meninggal itu kemudian menjadikan Sulinggih sebagai nabinya, maka dikatakan istilah mesiwo sisya. Nah, inilah dasarnya Sang Sulinggih yang mengabenkan itu oleh keturunannya, dia mesiwo ke sana, mesurya ke sana. Nah, itu kaitan dengan ngaskara. Yes, sampunika kiranya yang hidupan ditempuh Yogi Jonata bisa sampaikan, dumugi menjadi manfaat bagi oka-oka sami. Om Santi 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 Om.